baru, tidak tradisional. Baik, jadi nanti akan satu waktu kita akan punya kafe herbal Ya, yang syar'i gitu ya, di situ penuh dengan nuansa-nuansa Islami. Ustaz, kira-kira pesan panjenengan untuk memperingati Hari Mu'alaf Dunia ini, utamanya untuk teman-teman mu'alaf yang ada di Jogja, kira-kira apa yang akan Ustaz sampaikan? Termasuk Ustaz, kita sepakat bahwa kita akan mempunyai madrasah entrepreneur dai yang salah satu pusatnya ada di rumah Ustaz Markus Tisno ini. Kita punya satu laboratorium yang insya Allah ini ke depan akan kita besarkan menjadi madrasah entrepreneur dai, menjadi pusat pembelajaran. Hari ini saya juga ketemu dengan murid-murid beliau yang dari Pasuruan, tadi barusan datang satu bis. Artinya kawan-kawan dari Dewan Dakwah seluruh Indonesia bisa menirukan hal yang sama yang kita akan usung, akan kemas sebagai sarana membendung gerakan pemutatan, penguatan mu'alaf dengan hal-hal yang lebih ke arah pemberdayaan ekonomi. Kira-kira seperti apa Ustaz kurikulum yang bisa diusung Ustaz kalau madrasah entrepreneur dai ini yang berbasis dengan pengetahuan panjenengan ini kita gulirkan pada program-program yang akan mendatang? Ustaz. Jadi nanti urutan pertama itu dengan kami ingin memberikan pembelajaran kaitannya dengan untuk peningkatan ekonomi, terutama mu'alaf. Itu nanti kami himbau tidak hanya mu'alaf Jogja, nanti juga mu'alaf di mana saja. Kan kalau yang di Jogja biar nanti di rumah saya. Kalau yang dari luar Jogja, misalnya ini kan pendengarnya dari banyak pulau ya, itu silahkan nanti saya bisa yang ke sana memberikan pembelajaran. Kayak kemarin saya sudah datang ke Aceh, saya di Kaltim, terus saya di mana itu NTT, juga di Bali, Makassar gitu ya. Nanti tinggal menyiapkan yang di training siapa, saya nanti tak siapkan dengan bahan dan kurikulumnya, sehingga nanti saya datang ke situ bisa mengadakan pembelajaran. Jadi satu tadi herba, dua pengolahan sepohon pisang, ketiga nanti kaitan dengan sabun atau deterjen ya, atau nanti untuk yang cuci piring. Terus pertanian organik, misalnya nanti limbah-limbah, boleh daun, boleh bekas apa itu istilahnya sayur mayur atau apa, nanti dijadikan pupuk organik. Nah ini kami nanti bisa training untuk itu, seperti itu. Jadi yang penting tujuannya untuk meningkatkan ekonomi seseorang supaya nanti tidak karena kelaparan terus nanti murtad atau kembali lagi yang dulu dari non muslim kembali ke sana, kan kita rugi. Terus yang Islam jangan sampai masuk ke non Islam gitu. Pokoknya tujuan utamanya itu. Artinya ini Ustaz ya, kita Dewan Dakwah bisa berkolaborasi dengan program pemerintah Ustaz. Sejauh mana Dewan Dakwah ini bisa mempunyai program yang sinergi dengan kementerian, dengan dinas-dinas yang sudah Ustaz lakukan selama ini dengan mana? Kalau untuk kampung sini, alhamdulillah kami di rumah saya tadi kami ralat ya, laboratorium toga. Toga itu tanaman obat keluarga atau taman obat keluarga. Jadi bukan laboratorium lab untuk yang nanti ada mikroskop dan sebagainya. Kalau itu nanti ada di SMA UI karena aku kerjasama dengan sana. Nah yang ini nanti dengan dinas apapun itu bisa. Contoh, karena kemarin tempat saya ini walaupun kecil, ini sudah didatangi 7 kementerian, terus tambah lagi 1 kementerian, berarti yang sudah berkunjung ke sini 8 kementerian. Itu diantaranya ada Kementerian Parikraf, terus Pendidikan, Perpustakaan, Kemendes, terus Perpustakaan, terus pernah dapat bantuan juga dari Kominfo, terus juga dari BPOM, di Sperindak, terus Nakerkran, terus kayaknya itu sudah begini. So, sama kerjasama dengan kampus-kampus. Contohnya kampus UAD itu kalau di sini ada kayak kemarin 120 orang asing, kami kerjasama dengan sana yang jurusannya tourism, sehingga nanti untuk translatornya kami ambil dari
bisa UGM, bisa UAD, itu. Nah itu udah kerjasama sehingga nanti saya nggak kebingungan kalau yang di sini pengen bahasa Inggrisnya banyak, kami datangkan dari kampus. Terus dengan UMY juga iya. Kemarin dia kan ada pengabdian ke masyarakat. Nah saya yang diundang menjadi narasumber. Jadi di sana itu potensialnya apa, terus yang mau digarap apa dulu gitu. Nah kemarin makanya saya juga ngajari seperti itu. Juga dari berbagai agama juga, ya itu juga bisa. Kemarin saya malah diminta di gereja, tapi tahun lalu ya diminta di gereja Wonosari sana, itu pernah diminta dan itu menjadi apa ya unggulan karena begitu dipraktekkan pas kena COVID itu dia langsung menikmati hasilnya seperti itu. Saya aja malah kalah orang yang itu murid saya juara 1, maksudnya gini, dia baru kursus 3 hari kursus dipraktekkan 3 hari, begitu jual bisa 59 kilo jamu loh Pak. Nah kalau taruhlah 1 on aja 10.000 dikalikan 59 kilo kan udah jutaan, nah, itu loh seperti itu. Ya. Insya Allah ini laboratorium akan ngerjain ini kan merupakan awalan Dewan Dakwah kerjasama dengan juga salah satu perguruan tinggi yang kita miliki Ustaz. Jadi Dewan Dakwah bersinergi dengan Universitas Islam Mulia Yogyakarta, yang dimana dan konsorsium Yayasan Mulia berada di dalamnya. Dan insya Allah nanti ini menjadi bagian-bagian penting yang kita bisa sertifikan pula dengan DPD-DPD Dewan Dakwah se-Indonesia. Harapan nanti ini bisa menjadi pemantik gerakan ekonomi ini dakwah bilhal yang konkret dengan sumber daya hayati yang sangat luar biasa di Indonesia, dan ini ketemu dengan pakarnya. Ini kemarin saya sudah mencoba ke beberapa pondok tapi belum banyak nih. Jadi pondok itu kan ingin keterampilan, contohnya bikin deterjen, karena pondok itu kan sehari butuh deterjen kan sekian. Itu saya ngereming daripada nanti beli sabun keluar, dia bikin deterjen misalnya seperti itu. Dan nanti monggo ini untuk kalangan pondok silahkan nanti bisa menghubungi Dewan Dakwah Jogja kerjasama dengan kami seperti itu. Baik. Itu sekilas tentang agenda-agenda memperingati Hari Mu'alaf Dunia. Masya Allah, ternyata pemirsa kita bisa melihat bahwa begitu banyak potensi para mu'alaf ini yang bisa berkontribusi terhadap pembangunan negeri, dan salah satu penggeraknya adalah Ustaz Markus Sutrisno ini yang merupakan bagian dari Dewan Dakwah Yogyakarta, khususnya di Biro Dakwah Khusus dan Biro Dakwah pedesaan. Nah, ini beberapa isu-isu penting yang terus kita akan gulirkan, yang nanti mudah-mudahan kita doakan ini kita semakin mendunia. Kita banyak berharap mudah-mudahan dengan keberadaan Ustaz Markus Sutrisno ini bisa menggerakkan dewan dakwah yang lain, dan kita bisa bersinergi dengan semua lintas masyarakat. Dan dewan dakwah ini sangat betul-betul terbuka rahmatan lil alamin, sehingga bisa menjadi kontributor, menjadi pemantik pembangunan negeri ini dengan kemampuan yang dimiliki oleh salah satu kelewatan satu apa tadi nanti bagi para pemirsa yang di situ banyak menghasilkan kelapa. Ini kelapa. Nanti kami ajari bagi yang belum itu bisa membuat minyak sebening air, jadi atau visiko ya. Itu alhamdulillah saya dulu diajari oleh Pak Profesor Bambang Setiaji, saya mengembangkan dan diajari oleh muridnya. Tapi kalau dia pakai penyaringan sampai agak lama lah, saya menemukan yang baru tidak perlu penyaringan, nanti gampang. Nah itu jadi saya prosesnya bisa lebih cepat. Nah, itu nanti itu bagi yang kaya dengan di lingkungannya Kopra, mungkin yang luar Jawa kayak di Makassar dan lain sebagainya, itu Bali, Lombok dan lain sebagainya, insya Allah nanti bisa bantu untuk itu bisa menjadikan obat sebagai masker untuk kecantikan. Juga nanti bisa kalau mau bikin minyak goreng jadi minyak goreng istimewa.
Nah itu karena betul-betul jernih dan awet. Jadi nanti keawetan minyak mentah ini tadi kalau nggak kena sinar matahari sama nggak digoreng itu bisa 3 tahun maksudnya ya tengeknya atau expirednya ya itu. Kalau jangan beli minyak yang biasa kan nggak sampai segitu ya. Itu. Bahkan tempat saya ada yang sampai 5 tahun baru expired. Baik, saya kira begitu teman-teman sekalian, para aktivis dakwah dan seluruh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang ada dimanapun berada. Sangat senang hari ini kita bisa berbincang dalam rangka memperingati Hari Mu'alaf Dunia yang besok akan jatuh tanggal 25 Desember. Mudah-mudahan di tanggal itu tidak ada peningkatan tambahan ya, jangan dimurtadkan, tapi ada penguatan lebih lanjut bagaimana yang mu'alaf bisa semakin kokoh, yang kemudian pemerhati pun juga semakin kokoh. Bincang-bincang kita itu teman-teman sekalian yang dapat kita diskusikan dari Biro Dakwah Khusus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia bersama-sama dengan Majlis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang dikomandani oleh kawan-kawan kami yang menyertai kami di podcastnya, di spot oleh mereka. Mudah-mudahan barokah adanya dan menjadi corong untuk bisa memberikan informasi yang update dan terkini tentang peran-peran Dewan Dakwah terhadap apapun yang dikerjakan, khususnya untuk meningkatkan kualitas pembangunan di negeri kita tercinta dan sekaligus memperkuat lini dakwah. Tugas dakwah adalah merekam dan merakit potensi umat. Itulah yang diusung oleh Ustaz Markus Trisno ini dalam rangka untuk mengatasi gerakan pemberontakan. Demikian podcast kita hari ini yang dapat kita bincang-bincang. Tentu ini kalau butuh waktu bisa 2 hari saya bisa bincang dengan beliau tidak akan cukup waktunya. Ini kita gempil waktunya agar bisa memberikan sedikit banyak pencerahan bagi kita sekalian dan mudah-mudahan semakin maju Dewan Dakwah ini untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan negeri. Saya Nur Hidayat Pamungkas yang membersamai Bapak Ustaz Markus Trisno dalam podcast ini mengaturkan ucapan terima kasih atas perhatian dan catatan-catatan penting dari kawan-kawan sekalian bisa diberi feedback, masukan balik melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang ada di Yogyakarta dan bisa melalui Majlis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Yogyakarta. Demikian bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.